sangat tipis, saudara. Bayangkan, yang satu menghina yang lain, yang satu mengkafirkan yang lain, yang satu menyesatkan yang lain, yang satu membid'ahkan yang lain. Beda pilihan, dikatain cebong, dikatain kampret, dikatain kadrun, hanya beda pilihan. Saling memaki, saling memanggil dengan sebutan yang Allah tidak ridhoi, saling mencela, saling memaki. Kan ini berbahaya, saudara, untuk umat, berbahaya untuk persatuan. Yang satu kunut, yang satu tidak kunut, yang satu maulid, tidak maulid, dikata-katain bid'ah, disumpahin dolalah, disumpahin masuk neraka. Nggak boleh seperti ini, saudara. Harus dihentikan seperti ini. Bayangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan Indonesia itu berbeda dengan yang lain. Saya tidak menghitung, mungkin sudah lebih dari puluhan negara yang sudah saya kunjungi. Dan dari puluhan negara yang saya kunjungi tidak ada yang seperti Indonesia. Amerika saja dari ujung sampai ujung semua bahasanya Inggris. Saudi Arabia saja dari ujung ke ujung bahasanya bahasa Arab. Dan semua negara seperti itu. Holland dari ujung ke ujung bahasanya itu adalah Belanda. Tapi lihat Indonesia dari Aceh sampai Papua 630 bahasa. Mana ada negara yang seperti ini? Aceh sampai Papua sama dengan London, dari Teheran sampai ke London, melewati 72 negara. Coba bayangkan, hanya satu kita Indonesia. Mereka tidak berpisah dengan pulau. Satu negara kecil, satu kelompok, tapi kita 13.000 pulau. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, tidak boleh pecah, tidak boleh retak. Itulah sebabnya saya mencari jalan bagaimana yuk kembali kepada sejarah bangsa kita. Kita sudah disatukan erat. Coba lihat di atas kita, dulu ada kerajaan Tamasek. Mana dia sekarang kerajaan Tamasek itu? Tidak ada lagi, tinggal sisanya apa? Singapura. Dulu kerajaan Tamasek kerajaan Islam. Di atasnya ada kerajaan Mindanao, kerajaan Islam Mindanao. Sekarang habis semua, tinggal Filipina sisanya. Naik lagi sedikit ke kerajaan Darul Ma'arif. Kerajaan Darul Ma'arif itu rajanya Islam semua. Mana sisanya? Habis sudah, tinggal Laos. Kanan sedikit ada kerajaan Islam Champa. Ulama-ulama lahir dari sana. Syekh Murah yang menyebarkan Islam salah satunya ke Indonesia itu dari kerajaan Islam Champa. Mana sisanya sekarang? Tinggal Kamboja, saudara. Tidak ada lagi Islam di sana. Ada lagi kerajaan Islam yang sangat masyhur, namanya kerajaan Islam Patani, Pattaya, Narasiwa, komplek kerajaan Islam. Mana dia sekarang? Tidak ada lagi, adanya Thailand. Sebuah tempat yang pernah dikunjungi sahabat Nabi, namanya kerajaan Islam Rohingya. Mana dia sekarang? Habis dibantai oleh negaranya Myanmar. Coba saudara kita, apakah kita berharap naudzubillah summa naudzubillah Indonesia seperti itu? Tidak. Dulu belum ada Indonesia, tapi adanya Nusantara. Malaysia tidak termasuk kita dulu. Brunei termasuk kita dulu. Semua Kalimantan termasuk kita dahulu. Itulah kerajaan kita dahulu. Ada Majapahit di sana, ada Singasari di sana, ada kerajaan Demak sana, ada kerajaan Ternate, ada kerajaan Tidore, ada Sultan, ada Sultan Hasanuddin di sini. Semuanya itu adalah sebuah tempat tumbuh subur berbagai macam suku, ras, kelompok dan berbagai macam organisasi. Lalu kemudian mereka memilih bersatu untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Subhanallah, ini tidak boleh pecah, tidak boleh retak sedikit pun. Ini amanah para pendiri negara ini untuk menyatukan itu semua. Kita sepakat menggunakan Pancasila. Ini yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Tapi lihat, sedikit orang yang mengamalkan itu semua. Qul huwallahu ahad adalah paling tepat dengan kata-kata ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan kita yang satu yang sama. Apa saling mencela, saling memaki, saling mengklaim dirinya dia yang surga, yang lain masuk neraka gitu? Kemanusiaan yang adil dan beradab, memanggil orang dengan sebutan yang buruk itu tidak beradab. Nyumpain orang masuk neraka tidak beradab. Ngatain orang cebong lo, kampret lo, tidak beradab. Ngatain orang pengkhianat kau, munafik kau, tidak beradab. Yang beradab itu adalah tahan lisan, kecuali untuk yang baik. Ukhdur lisani illa bil khairin. Simpan lidahmu kecuali untuk mengatakan hanya yang baik-baik saja. Demikian yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kalau kita pengen bersatu, kembalilah dengan lisan yang indah. Karena lisan yang indah akan membuat kita semakin nyaman, semakin bersatu. Seperti mana yang antum dengarkan hari ini. Insya Allah nyamankah mendengarkan ini?
Kalau tidak nyaman, berarti ada yang salah dengan hatinya. Karena yang kami bawa adalah persatuan, yang kami bawa adalah kedamaian, yang kami bawa adalah rahmatan lil alamin, yang kami bawa adalah alhamdulillah dari keliling seluruh Indonesia tidak ada pun satu pun yang bisa menolak, tidak ada satu pun yang menghindar, bahkan harus memilih karena begitu banyaknya masjid-masjid yang kami kunjungi. Dan alhamdulillah masjid Jami Al-Azhar. Jami Al-Azhar ini adalah salah satu yang kami kunjungi. Hadirin bukan Allah. Apalagi tanda kuatnya umat Islam ketika bersatu. Yang kedua, bi amwalikum, Pak. Ini yang membuat umat Islam semakin lemah karena pelit. Benar? Antum bawa uang 200.000 ke mall misalnya, mau nggak? Nggak mau, kurang. Mungkin 500.000 berbawa ke mall. Karena 200.000 cuma dapat 2 piring nasi goreng dengan lagi puasa-puasa ngomong es teler, 2 es teler atau dengan kopi. Kita rela itu seperti itu, rela. Tunggulah saudara 2 jam saja, nggak usah nanti di akhirat, 2 jam saja setelah antum makan. Mau pegang lagi nggak? Sudah jadi apa 2 jam kemudian? Jadi depannya T, belakangnya I, tengahnya A. Jadi apa itu? Tidak usah disebut lah. Jadi itu sudah, tapi kita rela 200.000, 300.000 makan keluar, makan jadi gitu. Enggak, yang saya maksud saya cuma membandingkan. Kenapa dia dititipkan di Masjid Al-Azhar itu? Yang insya Allah abadi sampai dengan sepanjang hayat, sampai akhirat nanti abadi. Kenapa tidak untuk membantu bayar listrik agar ini bisa terdengar sampai ke belakang? Dan antum itu menjadi pahala beralir yang tidak akan pernah putus. Kenapa tidak untuk membersihkan karpet-karpet ini, saudara? Jadi 2 yang parah umat Islam saat ini, tidak ada rasa persatuan dan egoisme hanya untuk pribadi. Bongkar itu kalau Islam mau kuat. Mau nggak mau kita harus berkata demikian karena NKRI ini 90% isinya Muslim. Kalau Muslimnya rontok, 90% rontok, begitu loh saudara. Kalau Muslimnya berantakan, berarti semua berantakan. Bahkan kalau tidak ada persatuan antara umat Islam, tidak ada NKRI saudara. 90% isinya Muslim. Kalau Muslimnya saling tuduh, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Lihat negara lain, Suriah misalnya, sesama Muslim, bahasanya sama-sama bahasa Arab. Jadi satu wilayah, mereka bertempur sampai dengan sekarang tidak pernah bisa diselesaikan. Lihat Afghanistan, lihat Palestina, lihat Irak, lihat Libya, lihat Lebanon, lihat Irak, lihat Yaman. Coba lihat saudara. Inna lillahi wa inna raji'un. Jangan sampai Indonesia yang mayoritas Muslim seperti demikian. Kembalilah kepada realnya revolusi, yaitu ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang selama ini kita pelajari dengan baik. Kembalilah dengan Al-Quran. Kembalilah dengan Al-Quran. Jadikan hobi membaca Al-Quran. Jadikan senang membaca Al-Quran. Bagaimana caranya? Saya membuat ini dari pribadi dengan tangan kami sendiri. Alhamdulillah telah mendapatkan tasbih dari MUI, Departemen Agama, dan dari Madinah Al-Munawwarah. Saya sendiri presentasi di Madinah Al-Munawwarah dan mendapatkan rekor museum muri karena satu Al-Quran di dunia yang tidak dimiliki oleh Quran yang lain sedunia. Karena setipis ini mengandung 6.236 audio, mengandung 6.236 tafsir, tafsir Jalalain, tafsir Al-Muyassar, tafsir Al-Aududi dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia, translasi. Kosakata ada 12.472 kosakata terpilih. Ada tafsir Ibnu Katsir yang lagi kami ketik. Ada 520 asbabun nuzul hanya dengan setipis ini. Padahal tafsir Jalalain kalau lengkap itu segini. Lengkap ini semua di sini. Kok bisa segitu? Apa kecil-kecil? Tidak. Ini kemajuan modern zaman sekarang. Kami yang buat sendiri dengan tangan kami selama 9 bulan. Kami buat QR code. Bayangkan, kita harus memiliki tafsir Jalalain ini. Al-Muyassar lebih banyak lagi.
Al-Maududi translation bahasa Inggris lebih tebal lagi, tapi semuanya kami rangkum, kami ketik, kami masukkan ke dalam server, sehingga antum cuma perlu ini, ada QR code, download saja gratis. Smart Quran Creanova namanya. Setelah dapat download, boleh selesai bacalah Al-Quran. Kutiba alaikum asyam kama kutiba ala ladzina qabla alakum tattaqun. Tinggal sekian, keluarlah artinya. Oh, tafsir jalan lain begini. Oh, Al-Muyassar begini. Oh, ini begini. Oh, ini begini, terus saja begini. Selesai. Ini yang kami upayakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bisa didapat di luar insyaallah. Jadi teman-teman sekalian, ayo kembali bersatu. Kita tidak ingin pecah seperti negara-negara yang saya sebutkan tadi, tapi sudah tidak ada keislamannya. Kita ingin tetap mewariskan 714 suku buat anak-anak kita. Kita mewariskan 630 bahasa untuk anak-anak kita. Kita mewariskan 13.700 pulau